Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Tafsir surat As-Saff. Disebut surat As-Saff karena pada surat ini terdapat kata as-saff. As-saff artinya bersaf, berbaris. Dalam hal ini berbaris, bersaf dalam peperangan. Yaitu pada ayat keempat, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam keadaan berbaris, bersaf, bagaikan bangunan yang kokoh. Nah, dari ayat ini dipetik penamaan surat As-Saff. Surat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, Madaniyah. Surat ini Madaniyah, artinya turun setelah hijrah ke Madinah. Adapun mengenai sabab nuzul hadhihi surah, mengenai sebab turunnya surat ini, telah datang riwayat yang sahih dalam Musnad al-Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, disebutkan riwayat itu oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah mensahihkan, menilai sahih riwayat tersebut dan menjadikannya, memasukkannya dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, termasuk dari hadis yang sahih, yang musnad, sanadnya bersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, perihal sebab turunnya surat Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran. Pada sebab nuzul, faktor sebab turunnya surat As-Saff, disebutkan riwayat ini dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Yaitu hadis ini dari riwayat Al-Auza'i, dari Yahya ibn Abi Katsir, dari Abu Salamah,
dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala an. Abdullah bin Salam radhiyallahu taala an mengatakan, tadzakarna, kami melakukan mudzakarah, yakni berdiskusi seputar ilmu. Ayyukum ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayas'aluhu. Siapa di antara kalian yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadanya? Ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Para sahabat berdiskusi seputar ilmu, kemudian sampai pada tahap siapa di antara mereka yang akan datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menanyakan amalan apa yang dia paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yaqum ahadun minna. Falam yaqum ahadun minna. Maka tidak ada satupun di antara kami yang bangkit. Kata Abdullah bin Salam, tidak ada di antara kami yang bangkit. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا, maka Rasulullah SAW mengutus kepada kami seseorang untuk memanggil kami kepada Nabi SAW, berkumpul kepada Nabi. Fajama'ana, maka Nabi SAW mengumpulkan kami. Faqara'a alaina hadhihi surata, maka Rasulullah SAW membacakan kepada kami surat ini, yakni surat As-Saff. Surat As-Saff kullaha, surat Saff seluruhnya, satu surat. Dan pada riwayat ini terdapat riwayat musalsal bi qiraati Saff. Musalsal yakni riwayat berantai. Musalsal, riwayat berantai dengan membacakan surat As-Saff. Dan ini sahih musalsalnya. Mulai dari Rasulullah SAW membacakannya kepada sahabat dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam surat Saff dari awal sampai akhir. Kemudian jadi Abu Salam mengatakan wa qara'a alaina Abdullah bin Salam, kata Abu Salam selanjutnya. Nah, mulai dari Abdullah bin Salam, faqara'aha alaina, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullaha. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam membacakan kepada kami seluruhnya, satu surat. Yang meriwayatkan dari Abdullah bin Salam adalah Abu Salamah. Abu Salamah mengatakan, wa qara'aha alaina Abdullah bin Salam kullaha. Dan Abdullah bin Salam membacakan surat Saff seluruhnya kepada kami. Yang meriwayatkan dari Abu Salamah Yahya Ibnu Abi Katsir mengatakan, wa qara'a alaina
Wa qara'aha alaina Abu Salamah kullaha, kata Yahya bin Abi Katsir, dan qara'aha membacakan kepada kami surat Shaf. Abu Salamah kullaha membacakan kepada kami surat Shaf seluruhnya. Abu Salamah dari awal sampai akhir dia bacakan kepada kami. Yang meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, Al-Auza'i, qala Al-Auza'i, kata Al-Auza'i, wa qara'aha alaina Yahya ibn Abi Katsir kullaha. Dan Yahya bin Abi Katsir membacakan surat Shaf seluruhnya kepada kami. Ya, demikian ya seterusnya. Baik. Ini termasuk contoh hadis yang musalsal. Musalsal artinya berantai. Nah, berantai dengan suatu perkara. Dalam hal ini yang berantai adalah pembacaan surat Shaf secara utuh dari awal sampai akhir. Mulai dari Rasulullah SAW membacakannya kepada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam membacakannya kepada rawi darinya Abu Salamah, Abu Salamah membacakannya kepada Al-Auza'i, Al-Auza'i membacakannya kepada Abu Salam membacakannya kepada siapa? Mulai dari Rasulullah SAW membacakannya kepada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam membacakannya kepada Abu Salamah, Abu Salamah membacakannya kepada Yahya bin Abi Katsir, Yahya ibnu Abi Katsir, membacakannya kepada siapa? Kepada Al-Auza'i, dan seterusnya. Jadi ini sebab turunnya surat ini. Berawal dari sekelompok sahabat, termasuk di antaranya Abdullah bin Salam, rawi hadis tersebut, melakukan mudzakarah diskusi ilmu, sampai pada mereka mendiskusikan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, ya, turun surat ini dan dibacakan kepada mereka. Dan pada surat ini terdapat jawaban terhadap mudzakarah mereka, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada ayat yang telah dibacakan tadi, yang padanya tertera kata Shaf, yang darinya dinamakan surat ini surat Shaf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Difahami? Sekarang kita akan mempelajari tafsir ayat yang pertama. Ayat yang pertama, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Sabbaha, bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci. Maha suci dari segala yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari segala hal yang tidak pantas bagi diri Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan apapun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari cacat, aib apapun.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari sekutu, tandingan. Bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi, sabbaha lillahi, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh makhluk apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, di 7 lapis langit dan di 7 lapis bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sebagaimana dalam surat Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu pun kecuali mesti bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak faham bagaimana cara mereka bertasbih. Ini wajib kita imani. Banyak dalam Al-Quran. Nah, semuanya. Asy-syajar wal jibal, asy-syajar wal jibal wad dawab, semuanya. Nah, pohon-pohon, gunung-gunung, ya, hewan-hewan, asy-syamsu wal qamar wan nujum, matahari, bulan, bintang. Nah, tetapi kita tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. Nah, kami menundukkan gunung-gunung bertasbih bersama Daud. Begitu pula burung-burung. طيب وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. Nah, kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersama Daud. Tapi itu tadi. Nah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, keumumannya kita tidak mengetahui cara mereka bertasbih. Wa huwa al-azizul hakim. Wa huwa al-azizul hakim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-aziz, dzul izzah, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijak hukum-hukumnya. Al-hakim ذو الحكمة ذو الحكم في أحكامه. يعني ذو الحكم والحكمة. ذو pemilik hukum dan hikmah. ذو الحكمة ذو الحكم, pemilik hikmah في أحكامه, pada seluruh hukum-hukumnya. وأفعاله كذلك, dan pemilik hikmah pada seluruh perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha bijak. Seluruh perbuatan-perbuatan Allah, af'al Allah, ada hikmah di baliknya. Hikmah yang agung. Kemudian hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada hikmah di baliknya. Semuanya bijak. Ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak. Dan hukum Allah terbagi dua. Masih ingat? Apa saja? Hukum Allah terbagi dua. Apa yang pertama? Al-hukmu. Hukum apa? Hukum apa? Umar. Hukum apa? Hukum apa? Hukum Allah ada dua macam. Hukum yang pertama apa? Hukum baik.
Hukum. Hukum apa? Allahul musta'an. Hukum apa? Sampingnya Abdurrahman. Hukum apa? Hukum apa? Apa? Kauni. Ahsanta. Hukum kauni itu hukum apa? Hukum kauni itu hukum apa? Hukum kauni hukum apa? Apa makna hukum kauni? Penjelasannya. Apa hukum kauni itu? La tadri? Tahu hukum kauni tapi tidak faham maknanya. Apa? Abdurrahman. Apa hukum kauni? Kaun. Kaun itu makhluk alam semesta. Nisbah kepada kaun. Hukum Allah terhadap kaun, terhadap alam semesta ini. Hukum apa namanya? La ilaha illallah. Di belakangnya. Hukum apa itu? Hukum kaun itu hukum apa? Yang kecil-kecil semua kok tidak tahu. Coba berdiri semua, berdiri. Setelah ini harus tahu. Berdiri semua yang tidak tahu tadi. Berdiri. Hukum jami'an. Sudah berapa kali dipelajari tidak tahu. Umar berdiri. Ubaid. Semua. Berdiri. Setelah ini harus tahu. Siapa ini yang tahu? Bisa menjelaskan. Hukum kauni apa maksudnya? Hukum Allah terhadap kaun, terhadap alam semesta ini. Hukum apa itu namanya? Perhatikan jawabannya. Setelah ini harus tahu. Hukum apa? Jangan satu masjid berdiri semua nantinya. Hukum apa? Mana? Hukum apa? Tidak tahu hukum Allah SWT. Hukum Allah ada dua macam. Pertama kaun itu hukum apa maksudnya? Surah. Siapa lagi di depan sampingnya? Mana? Yang lain. Belakangnya antum siapa? Taufik siapa? Tidak tahu hukum kau nih. Pantas disuruh berdiri semua. Berdiri pun. Jangan lama-lama. Kalau tidak tahu langsung berdiri. Yang menyerah langsung berdiri. Sufyan. Jangan sembunyi. Siapa ini? Mana kira Sufyan? Hukum kau ini apa maksudnya? Tidak tahu? Berdiri. Yang tahu cepat angkat tangan, menyelamatkan yang lain. Cepat. Daripada semuanya berdiri. Saya tidak tahu hukum kau ini. Salma. Apa? Hukum qadari. Hukum qadari itu hukum apa? Takdir. Ahsan. Hukum apa? Hukum apa? Qadari. Apa itu hukum qadari? Takdir. Hukum Allah menakdirkan segala sesuatu yang terjadi dengan kejadian terkait dengan kejadian alam semesta. Hukum kauni. Kauni itu nisbah kepada kaun. Kaun itu alam semesta ini. Ciptaan Allah SWT seluruhnya. Itu semua diatur dengan hukum apa? Takdir. Hukum takdir Allah. Mengatur semua itu, tidak ada yang keluar dari itu. Paham ya? Hukum kauni, hukum qadari, takdir. Jangan sampai setelah ini tidak tahu lagi. Hukum yang kedua apa? Hukum yang kedua apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan, menata kehidupan manusia dan jin di muka bumi untuk maslahat mereka dan mencegah melindungi mereka dari mafsadat. Hukum apa namanya?
Ah. Hukum apa namanya? Hah? Qum. Hukum apa namanya? Siapa yang belum berdiri? Haidar. Haidar. Hukum apa namanya? Apa yang mengatur antum dalam kehidupan ini? Hukum apa? Hukum Allah yang mengatur antum. Ini halal, ini haram, harus begini, tidak boleh begini. Hukum apa namanya itu? Hukum? Hukum? Ya subhanallah. Qum. Mana lagi yang lain? Hukum apa namanya itu? Ini halal, ini haram. Wajib begini, tidak boleh begini. Hukum syariat. Jelisa. Tidak tahu hukum syariat. Jelisa. Hafal setelah ini ya. Sengaja nak suruh berdiri, sudah duduk cukup. Sengaja nak suruh berdiri supaya diperhatikan betul jawabannya. Supaya ingat setelah ini. Jadi hukum Allah ada dua. Hukum kauni, hukum qadari. Hukum Allah yang mengatur seluruh kejadian makhluk ciptaan dalam semesta ini. Nah, hukum kauni, kaun. Qadari, takdir. Yang kedua hukum syar'i, hukum syariat, hukum agama. Nah, syariat Islam. Baik, semua hukum itu ya, hukum qadari dan hukum syar'i semuanya dengan hikmah. Ya, semuanya ada hikmah yang besar, yang agung di baliknya. Mana Ammar malah tidak balik? Ahmadnya ada di sini. Panggil antum, Ammar. Gantian. Gara-gara antum. Panggil. Cari Ammar. Ammar ada tugasnya manggil antum, malah dia yang tidak hadir belajar. Cari ke belakang sana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Lima taqulun. Lima, yani kenapa? Lima artinya kenapa? Taqulun. Kalian mengatakan ma sesuatu, yani suatu ucapan, suatu perkataan. Kalian mengatakan, mengucapkan suatu ucapan, suatu perkataan la taf'alun, yang tidak kalian kerjakan. La artinya tidak. Taf'alun, kalian kerjakan. Sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Nah, yaitu terkait dengan apa yang kita dengar tadi. Dari sebab turunnya surat. Ya. Ada yang menanyakan tentang apa ahabbul a'mal ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dikerjakan. Agar kami mengerjakannya. Nah, di sini dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, qala al-mufassirun, ahli tafsir mengatakan innal mu'minin, sesungguhnya kaum mukminin, qalu mengatakan wadidna anna Allah yukhbiruna bi ahabbil a'mali ilaih. Wadidna, kami mendambakan, anna Allah, sesungguhnya Allah yukhbiruna, mengabarkan kepada kami bi ahabbil a'mali ilaih,
amalan apa yang paling dicintainya, hatta na'malahu, hingga kami mengerjakannya, mengamalkannya. Walau dhahabat fihi amwaluna wa anfusuna, meskipun dengan amalan itu konsekuensinya harta-harta kami hilang, habis, wa anfusuna, dan jiwa-jiwa kami hilang. Yani korban harta dan korban jiwa. Nah, maka turun jawaban surat ini. Seperti pada riwayat yang telah disebutkan sebelumnya. Dan itu adalah jihad fi sabilillah, yang membutuhkan korban harta, benda, dan jiwa raga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura artinya besar. Kabura artinya besar. Besar berarti tidak kecil, berarti tidak remeh, tidak ringan. Besar urusannya, berat. Apa itu? Ditamyiz, yakni diberi penjelasan untuk membedakan dengan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan kabura, urusannya besar, berat, itu adalah maktan. Ini tamyiz, mansub ala tamyiz dalam ilmu nahwu. Dan pada kabura ada dhamir. Itu yang ditamyiz dengan maktan. Perkara itu besar, apa? Maktan, kebenciannya. Maktan artinya al-bughd. Maktan artinya bughdon, kebencian. Ya. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab, rajulun maqit, rajulun maqitun, yakni rajulun baghid, orang yang lelaki yang dibenci. Ya. Itu secara bahasa, makna maqt. Jika ada seseorang dibenci oleh orang-orang, tidak ada yang suka, disebut mamqut. Nah, mamqutun indan nas, mamqutun indan nas. Dia dibenci di kalangan manusia. Di dalam yuhibbahun nas. Nah, jadi maqit, mamqut, orang yang dibenci, yang tidak disukai. Nah, demikian penjelasan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir dari segi bahasa mengenai makna maqt. Jadi maqt artinya bughdan, al-maqt, al-bughd, kebencian. Indallah, di sisi Allah. Di sisi Allah. Yakni amat berat, amat besar tingkatan kebenciannya di sisi Allah, itu maksudnya. Amat besar, amat berat tingkatan kebenciannya di sisi Allah. Yani amat dibenci oleh Allah. Itu maksudnya. Amat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci oleh Allah. Apa itu? Antaqulu ma la taf'alun. Apa itu yang sangat dibenci, yang amat dibenci oleh Allah? Antaqulu ma la taf'alun. Kalian mengucapkan kalian mengucapkan ma la taf'alun, suatu ucapan yang kalian tidak kerjakan, kalian tidak buktikan. Ya. Hanya janji saja. Menanyakan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk kami kerjakan, meskipun kami harus kehilangan harta dan jiwa, raga.
harta benda dan jiwa raga. Siap. Karena kami ingin mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian tidak dikerjakan, tidak dibuktikan, ketika datang seruan jihad fi sabilillah, kemudian menghindar, nyari alasan ini dan itu, udzur ini dan itu dibuat-buat, kemudian tidak keluar berjihad, maka kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar, amat berat kebenciannya di sisi Allah, amat dibenci, sangat dibenci oleh Allah. Kalian mengucapkan sesuatu ma la taf'alun yang kalian tidak kerjakan. Difahami? Ya. Ini susunannya dalam ilmu nahwu secara i'rab. Antaqulu an ini masdariyah, harfu nasbin yang menasab fi'il mudhari'. Makanya hilang nunnya. Nah, kalian lihat ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, lima taquluna ada nunnya kan? Taquluna ada nunnya kan? Taquluna. Di sini tidak ada nunnya, antaqulu, dibuang nunnya. Hadfun nun karena dia mansub dengan an. Itu tanda nasabnya. Baik, ma la taf'alun. Dan ini an masdar, dipetik darinya masdar, yakni qaulukum. Kabura maqtan indallah qaulukum. Ucapan kalian, ma la taf'alun, sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Masdar yang dipetik dari antaqulu ini sebagai terkait dengan ini ada 3 i'rab disebutkan oleh Syaukani dalam Fathul Qadir, namun kita pilih salah satunya yaitu yang tidak ditakdirkan. Al-asl pada asalnya dalam mengi'rab ya dalam ilmu nahwu pada asalnya ada mutakdir, tidak menakdirkan sesuatu, itu lebih bagus. Jika tidak menakdirkan sesuatu berarti qaulu masdar dipetik dari sini mubtada. Ini sebagai mubtada. Kemudian jumlah fi'liyah kabura di awal ini khabarnya. Jadi ini khabar mubtada susunannya. Nah, khabarnya jumlah kabura. Nah, antaqulun mubtada'nya. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun, yakni qaulukum ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Ucapan kalian, mengucapkan sesuatu yang kalian tidak buktikan, tidak kerjakan, tidak amalkan, hanya ucapan saja, hanya janji, siap, meskipun korban harta benda dan jiwa raga, ternyata setelah datang perintah jihad kalian tidak mengerjakannya, hal itu kabur maqtan indallah, amat dibenci oleh Allah. Begitu maksudnya. Oleh karena itu ayat berikutnya memberitakan amalan tersebut. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, alladzina yuqatilun, orang-orang yang berperang fi sabilihi, di jalannya. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, alladzina, alladzina adalah orang-orang yang yuqatiluna, mereka berperang, fi sabilihi, di jalannya, jalan Allah. Fi sabilihi, dhamir al-ha'i, dhamir al-ha'i itu kembali kepada lafzul jalalah Allah. Fi sabili, yakni fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Saffan, dalam keadaan mereka membariskan diri mereka dalam shaf, dalam berperang, berbaris dalam shaf yang rapi, yang kokoh, bersatu padu, ya, menahan terjangan musuh dan menerjang musuh, menggempur dalam keadaan seperti itu. Ka'annahum bunyanum marsus, ka'annahum, seakan-akan mereka, ya, mereka bagaikan, perumpamaannya, kokohnya, rapinya, ya, tatanan soft tersebut dan kokohnya diumpamakan
mereka itu bagaikan bunyanun, bagaikan bangunan marsus yang tersusun rapi, tertata rapi, kokoh, kuat. Yang sulit untuk diruntuhkan, yang sulit untuk ditembus. Ya. Dan demikian cara kaum mukminin para sahabat radhiyallahu anhum dalam berperang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti itu. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan subhanallah wa bihamdihi.